Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Eka Saputra. Saya Brina. Nama saya Dian Ardani. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia melewati video animasi. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengertian proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Pengumuman kemerdekaan tersebut bukan hanya ditunjukkan kepada rakyat yang merasakan kemerdekaan, tetapi juga ditunjukkan kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di dunia. Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa dan negara merupakan suatu hal yang sangat istimewa dan tak ternilai harganya. Menjadi hal istimewa karena untuk mencapai dan meraihnya, suatu bangsa dan negara harus berjuang dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai titik darah penghabisan, dan harus rela mengorbankan banyak hal. Pada intinya, sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama menjelaskan pertemuan di Dalat. Bagian kedua menjelaskan pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maida. Dan bagian ketiga peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Semua bom tersebut dijatuhkan di Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekosongan kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. 1. Pertemuan di Dalat. Adapun beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut. 1. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 2. Untuk melaksanakan kemerdekaan maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 3. Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa kemudian disusul pulau-pulau lainnya. 4. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. 2. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maida. Padahal saat bertemu Marsikal Terauchi di Dalat, ia sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia sehingga Soekarno dan Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI. 3. Peristiwa Rengas Dengklok. Wikana dan Darwis menyampaikan hasil laporan dari pembicaraan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta kepada para pemuda yang sudah berkumpul di Asrama Menteng 31. Para pemuda yang berkumpul terdiri dari Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Surahmat, Johannur, Singgih, Mandani, Sutrisno, Sampun, Subadyo, Kusnandar, Abdurrahman, dan Dr. Muwardi. Untuk hal ini para pemuda tersebut menyerahkan tugas ini kepada Sudanco, Singgih, dan kawan-kawan dari Peta Jakarta. Penyebaran teks proklamasi. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan penuh dengan perjuangan. Salah satu orang yang berjasa dalam penyebaran berita proklamasi kemerdekaan yaitu Yusuf Ronodipuro. Ia membuat pemancar radio baru setelah kantor berita Domei disegel dan karyawannya dilarang masuk. Selain menyebarkan berita proklamasi melalui media massa dan pemancar radio,
Berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Para utusan tersebut antara lain Teuku Muhammad Hasan dari Aceh, Samratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Sunda Kecil Bali, dan Hamidan dari Kalimantan. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan selamat dirgahayu untuk Republik Indonesia yang ke-77. Jika ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.